percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu yang terbaik bagiku, Tuhan Yesus. Tak pernah terlambat untuk menolongku, Tuhan. Tak pernah terlalu cepat, hanya waktumu yang terbaik untuk menolongku, untuk menolongku di setiap waktu, Tuhan Yesus. Ku percaya padamu, ku percaya padamu, Tuhan Yesus. Di setiap hari, di setiap waktu, ku kan terus percaya padamu, Yesus. Hanya waktumu yang terbaik bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita mau datang di hadirat-Nya untuk menyembah Tuhan. Dan percayalah ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan bagi hidup kita.
di waktu Tuhan yang tepat itu, kita akan menerima kemenangan darinya. Percayalah pada Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami akan renungkan hari ini. Kami percaya Roh Kudus menerangi pikiran dan perasaan serta hati kami, supaya kami dapat melakukan semua kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita baca Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Luar biasa ya firman Tuhan kali ini, bahwasanya kehidupan kita ini akan ada damai sejahtera jika kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, yaitu firman-Nya. Dan kebahagiaan kita itu akan terus berlimpah-limpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, saya kasih tema renungan kita ini adalah ombak kehidupan. Gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Satu masalah berlalu ganti dengan masalah lain. Kalau kita menggambarkan bahwasanya masalah-masalah ini seperti ombak kehidupan dalam hidup kita masing-masing, maka gelombang-gelombang lautan ini betul-betul tidak pernah berhenti dalam hidup kita ya. Ombak kehidupan kadang-kadang meninggi, kadang-kadang merendah. Saya membaca dari satu kisah mengenai para peselancar ya. Mereka senang dengan ombak-ombak yang tinggi.
sehingga mereka bisa berselancar. Nah, di negara Portugal 100 km utara kota Lisbon ada pantai yang bernama Pantai Nazaré. Itu ombaknya sangat tinggi, sehingga itu idaman para peselancar. Tingginya sampai 20 meter lebih ya, kadang 28 meter. Menjadi tempat tujuan wisata yang baik, teristimewa untuk para peselancar. Mereka yang gemar olahraga berselancar di atas ombak ya, tentunya akan mencari ombak yang tinggi-tinggi, tidak mencari ombak yang santai-santai, yang rendah-rendah, ombak-ombak yang lemah gitu, tidak. Tetapi mereka mencari justru ombak yang sangat tinggi. Mereka cari ombak. Ada ombak. Untuk apa? Untuk mereka naik ke atas ombak tersebut ya. Nah, kalau kita melihat dari kitab Yesaya tadi itu, siapa yang memberi ombak? Memberi gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, yaitu Allah sendiri ya, yaitu Bapa di surga yang memberi kita ombak dalam kehidupan kita ya. Tuhanlah yang memberi ombak. Jika ada ombak, maka timbul semangat untuk berjalan di atas ombak. Inilah semangat para peselancar. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Allah, harus menyadari bahwa Allah membuat ombak dalam hidup kita supaya kita menaikinya dan berselancar bersama ombak. Bukan menghindari ombak, bukan tidak mau dikasih ombak, tetapi justru kita belajar bagaimana menjadi peselancar dalam hidup kita. Sehingga apa? Damai sejahtera dan keturunan kita seperti pasir dan seperti kersik banyaknya, dan nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan Tuhan. Mau bukan? Yuk kita belajar. Yang pertama yaitu adalah kita menunggu ombak itu datang ya. Para peselancar tidak menyia-nyiakan kekuatannya, tapi mereka dengan sabar menunggu ombak itu akan pasti datang. Dan ombak yang paling tinggi nanti akan dia berselancar di atasnya. Artinya apa? Kita merespon waktu Tuhan. Kita sabar menunggu ombaknya Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11 kita baca ya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Seringkali manusia tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Saya pernah membaca bahwa Tuhan itu seperti orang merenda ya, haken. Haken itu pakai dua alat yang kecil panjang, dan benang itu dihaken sehingga nanti menjadi suatu baju atau apapun yang dikehendaki oleh yang merenda itu ya. Tuhan sedang merenda dalam kehidupan kita. Maka jangan membuat ombak sendiri ya untuk berselancar tadi ya. Jangan membuat ombak sendiri. Tetapi ayo belajar dari Tuhan. Sebab setiap pergerakan dalam hidup kita kadang itu cepat, kadang itu lambat. Mungkin bagi orang yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan, merasa Tuhan itu sangat lambat. Tetapi ketika orang itu mendapat anugerah kasih setia Tuhan, mendapatkan berkat, maka merasa kok cepat ya sudah berlalu ya, karena tidak ada pesta yang tidak berakhir. Demikianlah kita merespon waktu Tuhan. Biar Tuhan membuat indah pada waktunya, bukan pada waktu kita ya. Amin. Yang kedua yaitu kita harus hidup dalam keseimbangan. Bagaimana seorang peselancar itu, kalau kita melihat videonya para peselancar itu, mereka mengayunkan papan selancarnya itu mengikuti irama ombak ya. Kadang meninggi, kadang dikejar ombak, kadang lautnya tenang dan dia mendayung perlahan ya. Tetapi apa yang
nomor satu harus dikuasai oleh para peselancar itu, yaitu keseimbangan. Keseimbangan. Kalau tidak seimbang ya berdiri aja sudah jatuh ya. Maka hidup kita harus seimbang. Kita baca 2 Korintus 8 ayat 14. 2 Korintus 8 ayat 14. Kita baca 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan sudah pernah berkata demikian, orang miskin akan selalu ada padamu. Maksudnya apa, saudaraku? Supaya ini tadi ada keseimbangan. Jadi orang yang lebih, mungkin talentanya banyak, dia mendapat banyak berkat. Ada orang yang talentanya sedikit, mendapatkan sedikit berkat. Nah, mereka boleh saling membagikan ya. Saling berbagi sehingga seimbang ya. Hidup itu harus seimbang supaya kita bisa berjalan menuju titik yang kita kehendaki. Dalam gereja pun demikian, harus ada keseimbangan dalam penyembahan, dalam persekutuan, dalam pemuritan, dalam pelayanan, dalam penginjilan. Semua dikerjakan dengan seimbang. Tidak boleh berat sana, berat sini, saudaraku ya. Ketika tidak ada keseimbangan, maka akan terjadi apa? Stagnan ya. Berhenti, nggak bisa jalan ya. Burung pun kalau punya 2 sayap, harus seimbang sayapnya ya, kekuatannya harus sama sehingga ia bisa terbang dengan leluasa dan dengan indahnya. Maka kita dalam menjalani gelombang kehidupan kita seperti para peselancar tadi harus seimbang ya. Kita punya waktu untuk pelayanan seimbang dengan kita punya waktu untuk rumah tangga. Kita punya waktu untuk pekerjaan. Harus diseimbangkan, tidak boleh berat sebelah. Kerja terus, lupa ke gereja. Kerja terus, lupa berdoa. Pelayanan terus, lupa keluarga. Pelayanan terus, lupa anak bini. Tidak boleh, tetapi harus seimbang. Beri waktu yang cukup untuk mereka masing-masing. Yang ketiga, jika ada kegagalan terjadi, apa yang harus kita lakukan ya? Kita lihat para peselancar itu. Kadang mereka terjatuh ya, mereka masuk ke dalam lautan. Tetapi sebentar lagi mereka akan kembali timbul ya. Nah, kita baca Ayub 42 ayat 2 ya. Ayub 42 ayat 2. Bagaimana Ayub ini dikasihi Tuhan ya, tetapi ia menderita. Diizinkan Tuhan diuji ya. Ayub 42 ayat 2. Dan ketika ia merasa di titik terendah kehidupannya, dia berkata demikian, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Oh, luar biasa ya. Kalau hidup kita ini sudah ditentukan oleh Tuhan, engkau harus begini dan begitu, harus menjadi ini dan itu. Walaupun kelihatannya jalannya mungkin tidak lurus, tetapi berliku-liku, ingatlah tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidupmu. Amin. Seperti Ayub, maka ia juga dipulihkan ketika ia menghadapi ujian dalam kehidupannya, dan ia akhirnya menang karena justru dalam penderitaannya itu dia tahu siapa Tuhan itu. Amin. Jadi jika kegagalan terjadi dalam hidupmu, engkau akan ketemu Tuhan. Engkau akan menjumpainya secara pribadi. Karena justru di dalam kegagalan itu Tuhan ada dan akan mengangkat engkau bangkit kembali. Amin. Yang keempat, yaitu janganlah menjadi orang yang terlalu kaku ya, supaya kita dapat mengarungi ombak kehidupan kita. Jangan menjadi orang yang terlalu lurus, artinya dalam hal sikap ya, sikap dan karakter. Kita baca 1 Korintus 9 ayat 20.
1 Korintus 9 ayat 20. Di sini kita belajar dari Rasul Paulus. 1 Korintus 9 ayat ke-20. Rasul Paulus ini dalam menginjil sangat fleksibel sekali ya. Kita baca, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Nah, disinilah terjadinya fleksibilitas Rasul Paulus. Artinya dia tidak meninggikan dirinya sendiri, tetapi ia dengan rendah hati, dia melayani jiwa-jiwa ya, mengabarkan Injil. Karena apa? Hanya Injil yang tidak pernah berubah ya. Mencari dan mendapatkan jiwa-jiwa untuk Tuhan dengan cara-cara yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga orang banyak dapat diselamatkan. Kita lihat belajar seperti Rasul Paulus, bahwasanya kalau ia di kalangan orang Yahudi, maka ia bertoleransi ya, seperti orang Yahudi. Kalau juga di bawah hukum Taurat, ia juga mengerti akan hukum Taurat, maka walaupun ia sudah tidak mengandalkan atau melakukan hukum Taurat karena ia sudah mengenal Kristus, maka ia juga seperti untuk memenangkan mereka, seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kita saling menghormati, ada fleksibilitas di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, yaitu kita punya pengharapan yang teguh ya. Para surfer, para peselancar itu menunggu ombak besar yang selanjutnya datang ya. Mereka tidak sekali saja menunggu ombak besar kemudian menaikinya dan sudah terus puas gitu. Enggak. Ia selalu menunggu ombak besar selanjutnya ya. Kalau masalah-masalah yang engkau hadapi hari-hari ini merasa engkau terlalu besar itu masalah-masalah bagimu, ingatlah, engkau pasti bisa menaiki masalahmu itu, berkemenangan terhadap masalahmu itu. Dan untuk selanjutnya mungkin masalah yang jauh lebih besar lagi mendatangimu. Ingatlah, engkau seperti peselancar itu yang sedang menantikan ombak yang tinggi ya. Jadi dalam pelayanan, dalam pekerjaan, satu masalah mungkin berlalu, tapi timbul masalah lain. Jangan menggoyahkan iman percayamu kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang membuat ombak dalam kehidupanmu. Amin. Roh Kudus selalu bergerak dalam ombak kebangunan rohani dalam seluruh dunia. Jadi setiap pelayan Tuhan mungkin merasa, oh kok pelayananku begini-begini saja ya. Bagaimana caranya menggairahkan pelayananku? Nah ini, tunggu ombaknya datang ya saudara-saudara. Jadi ambillah bagian dalam pergerakan ombak kehidupan dalam hidupmu ya. Ketika ombak itu tinggi, maka engkau menaikinya. Dan ketika ombak itu turun, maka engkau akan berselancar dengan indahnya. Di dalam Amsal 23 ayat 18 kita baca ya. Amsal 23. Ini satu nasihat yang luar biasa yang patut engkau ingat selalu. Amsal 23 ayat 18. Ini perlu engkau ucapkan setiap hari ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Engkau bisa katakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanku tidak akan hilang. Apakah harapanmu di tahun 2025 ini dan tahun-tahun selanjutnya? Ingatlah, jangan berputus asa ya. Karena apa? Masa depan itu sungguh ada. Engkau tidak bisa berkata bahwa oh masa depanku habis gitu. Enggak lah. Karena Yeremia 29 ayat 11 ya, ayat hafalan kita. Tuhan itu merencanakan bukan masa
kecelakaan, bukan masa depan yang penuh kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh dengan harapan. Ada satu kesaksian yang indah ya, ketika seorang ibu ditinggalkan suaminya karena COVID beberapa waktu yang lalu ya. Dan ia sungguh putus asa. Dia punya 2 anak laki-laki yang harus masih dibiayai untuk sekolah dan kuliahnya. Tetapi dengan meninggalnya sang ayah, di mana ibu ini juga tidak pernah bekerja, harapannya hanya ayah yang bekerja, maka ia langsung merasa masa depan anaknya itu suram, tidak bermasa depan. Di dalam pergumulannya untuk mendapatkan hak-hak pensiun, hak-hak warisan dari keluarganya, ia harus berjuang untuk masa depan anak-anaknya. Tetapi Allah itu Allah yang luar biasa, Allah yang adil. Yesus yang memperhatikan janda-janda dan yatim piatu ya. Maka ketika ada pertolongan dan kemudian ia mendapatkan sebagian daripada harta yang harus dia terima, maka ia bisa menyekolahkan anaknya kembali, serta juga anaknya yang satu bekerja untuk selanjutnya mungkin akan juga kuliah. Nah, inilah masa depan itu sungguh ada, dan harapan kita tidak akan hilang. Jangan putus asa. Ketika ombak itu rendah, engkau akan menantikan ombak yang tinggi yang membawa engkau dalam puncak kemenangan. Maka dari itu, hari ini ayo jangan putus asa. Tetaplah percaya kepada Tuhan yang sudah berjanji setia. Mari kita baca kembali Yesaya 48 ayat 18 ya, supaya kita benar-benar bisa merenungkan firman ini setiap hari. Ingat bahwasanya di dalam kehidupan kita ada ombak yang harus kita naiki ya, setiap hari. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Maka kesimpulan kita, saya bacakan lagi sekali lagi, hal-hal yang harus kita kerjakan yaitu pertama, responi waktu Tuhan. Menunggu waktu Tuhan. Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Hiduplah dalam keseimbangan. Berpada dengan apa yang ada. Yang ketiga, jika gagal, bangkit lagi. Jika gagal, bangkit kembali. Jika gagal lagi, bangkit lagi. Karena apa? Allah tidak pernah gagal dalam rencana hidupmu. Yang keempat yaitu menjadi orang yang tidak kaku, bisa fleksibel, bisa masuk di dalam segala kalangan untuk dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Yang terakhir yaitu punyai harapan yang teguh. Di dalam Amsal 23 ayat 18 bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapanku tidak akan hilang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran sabda firman-Mu. Memang firman ini tidak mudah untuk kami lakukan. Ketika ombak badai menghantam kehidupan kami, seringkali kami sulit untuk bangkit kembali. Tetapi hari ini kami mendengar firman-Mu, bahwa Engkaulah yang membuat ombak gelombang kehidupan kami. Bersamamu kami pasti bisa, seperti para peselancar yang menghendaki ombak yang tertinggi, sehingga ia dapat berselancar dengan indah. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya segala masalah kami sudah Engkau selesaikan. Terima kasih untuk berkat-Mu, dan biarlah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera ini mengalir dalam kehidupan kami, kepada jemaat, kepada setiap kekasih Tuhan
yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera menyertai mereka semuanya. Dari Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih. God bless you.